Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu tidak asing dengan semboyan atau moto ora et labora. Berdoalah dan bekerjalah. Moto ini lahir dari permenungan kehidupan dari Santo Benediktus Abbas atau Santo Benediktus dari Nursia yang kita peringati hari ini. Santo Benediktus adalah bapa dari hidup membiara dari Eropa, dari gereja Latin sendiri. Dialah yang meletakkan dasar regula untuk hidup membiara, hidup bersama, hidup senobit dari para rahib di gereja barat. Karena dahulu para rahib itu hidup sendiri-sendiri, bertapa sendiri-sendiri atau dikenal dengan hidup eremit. Santo Benediktuslah yang kemudian menyatukan para rahib itu dalam hidup bersama, membuat aturan dari ordo yang kemudian kita kenal dengan Benediktin sampai sekarang. Mereka yang memisahkan diri dari hidup ramai dalam biara, kemudian hidup berdoa dan bekerja. Dan kemudian lahirlah semangat atau moto hidup dari para rahib Benediktin, yakni ora et labora. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Santo Benediktus bersama para rahibnya memilih hidup sendiri dalam keheningan, dalam tapa, dalam doa dan kerja. Mereka hidup didasarkan karena pengalaman mereka mengalami kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan mereka, sehingga kemudian mereka mengkhususkan hidupnya dalam keheningan, dalam doa bagi dunia dan juga dalam kerja. Saya kira sabda Tuhan hari ini yakni kalian telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Sabda Tuhan hari inilah yang kemudian menggerakkan Santo Benediktus bersama para rahibnya untuk hidup dalam keheningan doa dan tapa. Mereka terpanggil untuk hidup sedemikian karena mereka telah mengalami begitu besar kasih Allah dalam kehidupannya secara cuma-cuma. Maka mereka juga berusaha untuk memberikan hidupnya, pemberian hidupnya secara cuma-cuma untuk Allah dan untuk dunia lewat pembaktian hidup mereka. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, itulah juga yang sebenarnya dialami oleh para nabi, sebagaimana dalam bacaan pertama Hosea sendiri, yang mengalami apa artinya dikasihi, telah dipanggil dari Mesir, kemudian telah disembuhkan oleh Allah sendiri. Bahkan di akhir itu kita mendengarkan dengan begitu bagus bahwa Tuhan mengatakan bahwa Ia telah menarik mereka dengan tali kesetiaan dan dengan ikatan kasih. Itulah pengalaman kasih Allah, inilah yang menjadi dasar, menjadi fondasi bagi para nabi dan tentu Santo Benediktus sendiri dalam hidup pengabdiannya. Karena ia telah mengalami pengalaman kasih Allah, maka hidupnya juga menjadi tanda kasih Allah itu kepada sesama. Maka mari ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, semoga kita yang telah dikasihi Allah secara cuma-cuma, ditarik dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih, juga mampu untuk memberikan hidup kita sebagai tanda kasih Allah kepada sesama lewat pengabdian kita, lewat kehadiran kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat ini. Kita yang telah menerima kasih Allah dengan cuma-cuma, semoga mampu juga memberikan hidup kita secara cuma-cuma kepada sesama kita. Ibu bapak, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, arti dari nama Santo Benediktus adalah yang terberkati. Sebenarnya terdiri dari dua kata, bene dan dicere. Dicere artinya mengatakan dan bene artinya hal yang baik. Santo Benediktus terberkati karena ia mengatakan hal-hal yang baik kepada dunia. Semoga kita juga terberkati karena kita mengatakan hal-hal yang baik kepada dunia sebagai cara kita untuk memberikan dengan cuma-cuma. Tuhan memberkati kita semua.